Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi seorang ibu kalau menginginkan anak yang saleh, ayahnya, suaminya jangan pernah mencari hal-hal yang haram. Alhamdulillah Pak Wali tadi menyampaikan di Bukit Tinggi, Bu ya, sekarang sudah ada konsep meminjam tanpa riba ya. Itu bagus. Jadi apa yang didapatkan dari suami halal dibawa ke dapur, dimasak oleh istri halal, masuk ke dalam perut, dikonsumsi menjadi thayyib. Yang thayyib itu bekal pertama menjadikan anak-anak dan keluarga soleh. Nanti dari yang thayyib itu melahirkan sifat. Jangan dikira makanan yang dimakan, minuman yang diminum jadi tenaga begitu saja dan keluar menjadi kotoran begitu saja, tidak. Nanti ada materi, ada berkah, itu beda. Contoh begini, jangan khawatir dengan suara saya, insya Allah nanti berjalan jadi lebih lancar. Ini ada minuman, saya tak minum, saya contohkan saja. Ini materi, minumannya air. Jadi saat kita minum, nanti ini keluar lagi jadi kotoran, dibentuk secara kimiawi menjadi tenaga. Ada makanan kita konsumsi, itu materi, secara kimiawi diproses di tubuh kita menjadi tenaga, kita bisa beraktivitas. Tapi yang kedua, ada yang namanya berkah. Kapan makanan minuman itu menjadi berkah? Ketika kita konsumsi dan diniatkan mengonsumsi itu karena Allah. Hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza quddimat ta'amu khudh bi yaminika ma yalika." Perhatikan kalimatnya, "Tsumma sammillah." Di riwayat lain, "Faqra bismillah." Di riwayat lain, "Faqra bismillahirrahmanirrahim." Mau minum, ambil dengan tangan kanan. Mau makan, ambil yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau di sebelah sana meja ada kembiang, di sini ada telur, jatah kita telur. Ambil yang paling dekat dengan tangan kanan. Sebelum dikonsumsi, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadikan makanan dan minuman diberkahi oleh Allah. Apa itu berkah? Berkah itu singkatnya ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi ketika kita minum walaupun sedikit itu apa bahasa Minang? Sekete. Jadi walaupun minumnya sedikit, tapi Allah berikan berkah, sedikit itu akan memberikan tenaga kepada kita. Yang tenaga itu akan mengalirkan kemampuan untuk banyak berbuat baik. Jadi kalau berpikir baik, berbicara baik, memandang baik, kerja baik, tenaga yang dihasilkan dari yang thayyib dan melahirkan sifat baik, jujur itu sifat, rendah hati itu sifat, sabar itu sifat, sifat itu disebut dengan khair namanya. Apa namanya? Khair. Nah, ciri umat Islam itu, cirinya itu bersifat khair. Karena itu setelah umat jahiliyah dibimbing oleh Nabi keluar dari jahiliyahnya, maka bertransformasi menjadi umat khair. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 110. Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas. Jadi syarat soleh itu yang pertama, makanan yang dikonsumsi, minuman yang diminum, pastikan semua bersumber dari yang halal. Pakaian yang halal, perangkat hidup halal. Maka itu nanti akan merubah kita memiliki sifat-sifat kebaikan, disebut dengan khair. Jika sifat itu berubah menjadi sikap, ada sifat, ada sikap. Jujur itu sifat. Sedang kerja, ditawari misalnya, maaf, tawaran sogokan. Pak, ini ada proyek di sana, fee-nya lumayan Pak, 1 miliar. Tapi Bapak harus tanda tangan ini.
Ketika itu ditawarkan dan sifat jujur sudah terkumpul dalam benak, lalu kemudian ditolak menjadi sikap, maka berubahlah sifat khair tadi menjadi sikap, disebut dengan ma'ruf namanya. Disebut dengan apa? Ma'ruf. Jadi kita sudah punya 3 kosakata. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf. Ma'ruf itu kemampuan untuk mengamalkan, mengimplementasikan sifat-sifat baik dalam bentuk sikap-sikap sempurna. Itulah ma'ruf. Tidak korupsi, ma'ruf. Rendah hati, ma'ruf. Sabar, ma'ruf. Kapan? Ketika dipraktekkan. Jelas? Nah, sekarang saya tanya begini. Apakah selain umat Islam yang non-muslim ada yang jujur? Halo? Ada yang rendah hati? Ada yang suka berbagi? Ada. Tapi apakah kebaikan itu dikerjakan karena Allah atau tidak? Ma'ruf bagus. Tapi ketika ma'rufnya menjadi yang keempat, disebut dengan ihsan. Disebut dengan apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Saking pentingnya ihsan ini dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi bahkan dalam kitab kecil yang 42 hadis, nomor hadis yang kedua, yang Al-Arba'in itu. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala 'alaina rajulun shadid bayad thiyab shadid sawad sha'ri la yura 'alayhi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا قال عمر فعجبنا يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فعجبنا يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Perhatikan terjemahannya. An ta'budallah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Jadi ada terjemah singkat hanya menggarisbawahi engkau beribadah kepada Allah. Padahal konsep dasar ibadah itu semua kegiatan kita. Di orang Islam tuh, orang beriman tuh, dari bangun tidurnya sudah ibadah. Karena memang kita ini dicipta untuk ibadah. Apapun yang dititipkan jabatan untuk ibadah. Tidak akan ditanya berapa pangkat yang didapatkan, berapa tinggi kedudukan. Yang ditanya oleh Allah itu, dengan kedudukan yang aku titipkan, berapa banyak yang telah engkau kenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kebijakan yang bermanfaat, berapa kemuliaan yang telah ditebarkan. Harta itu kalau dititipkan, bukan ingin membuat kita menjadi hamba yang terhormat hanya untuk menunjukkan kita kaya, bukan. Tapi supaya kita berbekal menjadi ibadah. Nggak akan ditanya berapa banyak yang dikumpulkan,